Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sudah tahu belum fungsi finance atau keuangan seberapa penting sih dalam sebuah perusahaan? Nah, ini yang banyak belum pada tahu nih. Jadi, orang yang tahu biasanya fungsi keuangan itu hanya sebagai mencatat uang masuk dan mencatat uang keluar. Nah, padahal itu mah fungsi kasir, bukan finance. Nah, jadi kalau fungsi finance yang krusial adalah sebagai fungsi budgeting dan forecasting. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan ketika ingin scale up itu harus ada budgeting dan forecasting. Nah, karena pada saat nanti menjalankan bisnisnya itu harus ada guidance-nya. Bagaimana omset itu targetnya berapa, HPP-nya berapa persen, biaya operasional berapa, sehingga ditargetkan juga labanya akan menjadi berapa. Nah, dengan adanya forecasting ini juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Satu, orang sales akan mengacu terhadap target sales yang sudah ditentukan di awal. Orang supply chain, orang produksi itu juga sama, akan menjaga HPP agar stabil bahkan bisa lebih turun lagi. Dan divisi yang lain juga yang cost center itu akan ada guidance bagaimana agar biayanya itu lebih efektif dan efisien, sehingga produktivitas atau profitability itu lebih baik lagi dalam sebuah perusahaan. Nah, dengan adanya forecasting ini nanti dibuat dalam 1 tahun dan diurai lagi menjadi setiap bulan, bahkan bisa diurai lagi setiap minggu, dan nanti divisi finance yang akan mengontrolnya. Nah, selain itu juga divisi finance bisa melakukan yang namanya dengan treasury. Apa sih itu treasury? Nah, treasury ini adalah bagaimana mengelola keuangan, mengecek posisi keuangan itu, posisi apakah harus investasi atau harus pendanaan atau financing. Nah, jadi jika ada uang berlebih atau cash rasionya bagus, maka sebagai orang finance harus dilakukan yang namanya investasi. Nah, apa saja investasi? Banyak yang aman. Bisa beli logam mulia, bisa beli properti, bisa deposito, bisa beli saham. Nah, itu bisa digunakan instrumen untuk melakukan yang namanya investasi, agar uang perusahaan yang berlebih itu bisa digolangkan sehingga mendapatkan return yang bagus gitu. Nah, bagaimana jika perusahaan itu kondisinya adalah kurang sehat atau ingin scale up? Nah, ini bisa yang dilakukan namanya berhutang atau financing, mencari modal kerja. Nah, modal kerja ini juga disesuaikan dengan perusahaannya. Jika perusahaannya yang sudah punya kolateral, dia bisa langsung berhubungan dengan pihak perbankan. Tapi jika perusahaannya yang masih belum punya fixed asset, maka harus mencari instrumen pendanaan yang memang tidak memerlukan kolateral. Apa saja? Bisa jadi ada yang namanya peer-to-peer lending. Nah, ini batasnya 2 miliar, bisa meminjam tanpa ada jaminan. Paling nanti meminta data-data laporan keuangan dan yang lainnya secara detail. Atau ada juga securities crowdfunding. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan maksimal plafon itu di atas maksimal 10 miliar. Nah, seperti itu. Nah, jadi perusahaan ketika memang kekurangan atau bahkan ingin meningkatkan scale up, itu bisa dilakukan dengan financing yang produktif gitu. Jadi ada juga memang yang tidak suka berhutang, itu bisa dengan bootstrapping ya. Artinya dia mengembangkan bisnisnya itu dengan modalnya sendiri atau dengan keuntungan yang didapat dari hasil usahanya. Nah, itu bebas-bebas saja. Nah, tapi sebagai orang finance, kita harus bisa melihat celah bagaimana kondisi perusahaan ini pada saat lagi banyak uang, lagi kurang uang, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi sudah tahu kan bahwa peran orang keuangan itu sangat berperan dalam bertumbuhnya atau scale up-nya perusahaan. Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.